Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting yang diperuntukkan khusus untuk kamu dari Spirit Guide. Jadi, I'm working with your Spirit Guide saat ini. Jadi, this is collective reading. Jadi, aku bekerja dengan banyak Spirit Guide dan aku menerima pesan-pesan yang paling penting yang harus kamu dengar. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan perlu diingat, this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kalau kamu baru di channel aku, bertanya-tanya gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri, dan fokus dengan menyebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau kamu masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu sejenak orang itu, siapapun yang kamu pikirin atau masalah-masalah yang kamu pikirin, fokus dengan diri kamu sendiri. Jadi ibaratkan kayak kamu ngebayangin, memvisualisasikan diri kamu lagi berkaca, ngeliat kaca terus ngeliat dirimu. Jadi coba bertanya dalam hati tentang hal penting apa yang harus kamu tahu. Kita bakal langsung lihat ya pesan penting untuk diri kamu dari Spirit Guide. Protection to sense of people. What's this video? Give permission to see through my soul tribe here. I want to see message from Spirit Guide. Pesan penting dari Spirit Guide. Ada loneliness. Ada fighting. Ada stranger. Ada nature dan ada children. There's something about your past that you miss. Di sini ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu atau di masa kecil kamu yang kamu kangenin. Contoh dari makanan, sesimpel kayak makanan, sesimpel kayak jajanan. Kalau kamu kayak lagi kepikiran tentang masa lalu, mau itu tempat, orang, atau bahkan makanan atau kegiatan, coba lakukan itu. Namanya revisit. Kita mendatangkan kembali atau kita visit kembali sesuatu yang terjadi di masa kecil kita, dan itu bakalan bring back a lot of concept healing. Jadi healingnya itu bukan hanya dari oke, aku menyembuhkan diri aku dengan mencari obat atau aku mencari sebuah ketenangan, tapi kadang-kadang kita harus melakukan kembali gitu untuk bisa menyembuhkan diri kita. Jadi di sini dari energi children itu menunjukkan kalau ada sesuatu yang harus kamu lakukan lagi yang mungkin dari kecil kamu pengen lakuin. Contoh, kamu dulu pernah pengen banget beli mainan tapi nggak kesampaian. Coba sekarang saat mampu beli itu. Atau makanan yang dulu pengen kamu makan nggak kesampaian pengen makan, atau kamu dulu suka banget makanan ini cuman udah jarang lagi makan, coba dimakan. Jadi banyak banget hal-hal itu, bisa mainan, bisa makanan, bisa teman-teman masa kecil, lingkungan atau tempat, atau contoh dulu kamu suka ke taman bermain gitu, coba datangi kembali gitu. Di situ bakalan banyak momen-momen kamu akan bisa ngerilis unek-unek atau ngerilis blok-blok yang terjadi yang ada di dalam diri. Dan di sini ada airnya gitu, jadi ada momen-momen bisa menenangkan diri. Lalu loneliness, untuk kalian yang merasa lonely, ngerasa sendiri, sebenarnya gini, sometimes kita harus berada dalam loneliness dulu nih, agar kita tahu orang-orang mana yang important, orang-orang seperti apa yang penting untuk diri kita, orang-orang seperti apa yang memang penting untuk atau berhak untuk kita bagi waktunya gitu. But if you see loneliness di sini, sebenarnya lonelinessnya dari yang aku lihat ya, ini harusnya sudah selesai. Jadi istilahnya gini, sudah harus berani untuk terbuka untuk orang lain, karena di sini you looking for something. Kamu melihat atau mencari sesuatu. Tapi kalau kamu mencari sesuatu yang sangat perfect, kayak aku nggak mau lagi tersakiti, ya walau nggak ada orang yang mau. Tapi kalau itu menjadi sebuah pagar atau sebuah batasan untuk orang-orang masuk ke dalam hidup kamu, yang akan kalah adalah diri kamu sendiri. Jadi belajar untuk letting go of that issues, belajar untuk ngelepasin isu-isu ketakutan tersebut. Jadi belajar juga untuk menenangkan diri. Jadi tidak banyak riwah di kepala, tidak banyak ketakutan di kepala. Saat ada orang yang mau hadir, ya udah enjoying the time, nikmatin keadaan tersebut. Karena di sini kadang-kadang we create
our own loneliness. Kita ngebuat loneliness kita sendiri sebenarnya. Jadi itu harus coba bercermin. Ini lonely karena keadaan lonely atau kita yang ngebuat sendiri. So aku bakalan lihat di sini langsung ada the fighting. Ini about commitment kalau aku lihat. Jadi ada sesuatu hal yang harus kamu usahakan sangat-sangat ekstra, terutama soal komitmen, soal percintaan. Jadi untuk kalian yang single, you need to work hard on yourself, keep fighting, terus harus berjuang untuk ngedapetin konsep kamu jadi jati diri kamu sendiri dan berhak untuk mendapatkan itu. Jadi proving to universe kalau kamu berhak untuk mendapatkan itu. And then di sini sebenarnya dari fighting sendiri, kadang-kadang yang tadi aku bilang, tanpa disadari kita membuat pagar yang akhirnya ada orang yang mau masuk, udah berusaha masuk nih dalam hidup. Kamu meminta jodoh, meminta pasangan, orang itu berusaha masuk, tapi kamunya tanpa kamu sadari atau dengan kamu sadari membuat pagar. Orang itu bakalan susah masuk. Nah, runtuhkan dulu bloknya gitu. Dengan cara apa? Kita harus tahu nih trauma kamu apa, yang kamu takutin apa, hempaskan itu, beranikan diri gitu. Dari sini ada stranger. Ini juga ada sometimes you need to talk to stranger. Pertama sesimpel itu, ngobrol sama orang-orang yang memang asing dalam hidup. Tapi kalau dari stranger sendiri, ini kamu akan sangat surprise. Jadi bakalan banyak teman-teman baru atau orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Dan ini ngomongin exchange energi, dimana kalau sudah pintar memfilter nih, saat kita mau berdealing sama orang-orang yang positif, kita akan exchange energi yang positif juga. Exchange itu kayak interaksi. Jadi apa yang kita bagi itu yang kita dapat gitu. Saat kamu membagi cinta, you dealing with people yang benar-benar positif, kamu akan dapat feedback yang positif juga. Pasti akan selalu seperti itu. Jadi be careful sama setiap orang yang kamu interaksi itu. Jadi kalau kamu udah tahu nih, kamu berdealing sama mantan atau orang-orang masalah yang toxic, kamu udah tahu you going to be sad, kamu udah tahu ini, kamu bakalan sedih, kamu bakalan sakit hati, dan kamu pernah sakit hati, ya jangan dimulai lagi gitu. Jangan melakukan skenario yang sama lagi gitu di sekarang. Tapi belajar untuk membuka untuk orang-orang baru di situ. Jadi the nature ini juga disarankan untuk kembali dekat sama semesta, alam. Karena di sini kamu akan banyak benar-benar dibersihkan gitu. Bersihkan itu konsepnya kayak detox. So aku bakalan lihat message from spirit guide for you. Ini important message. Ini ada yang harus difokuskan dari pertemanan sih kalau aku lihat. The Devil, the Lovers, the Strength, the Empress, and then the Ten of Swords. Sudah harus mulai menyelesaikan situasi yang harusnya memang sudah selesai. Jadi contoh ini kalau aku lihat memang contoh kalian pernah berantem, kalian pernah cekcok, kalian pernah punya ada kesalahpahaman. Ya udah, selesaikan. Nggak perlu kalau keadaan itu tidak bisa lagi diperbaiki, jangan dipaksakan untuk diperbaiki gitu. Jadi sometimes kayak piring pecah udah pecah nih, you trying so hard buat glue it back together, nempelin itu balik, memperbaiki piring yang pecah itu bisa, tapi apakah bisa dipakai seperti semula? Kan tidak gitu. Jadi ngomongin soal trust, ngomongin soal hubungan sama sesama manusia, pasti ada yang seperti itu. Sometimes people come and go, udah pasti udah kayak gitu. Cuman kita momen itu terjadi bukan berarti kita harus mengisolasi diri untuk orang-orang baru masuk gitu. Energi the Devil ini disarankan ada keadaan yang kayak pattern. Jadi ada keadaan yang seperti pola. Jangan sampai ada sebuah pola yang terulang kembali. But the Devil itu juga ngomongin soal tidak perlu merubah pemikiran orang lain atau prasangka yang orang lain punya. Kita gak bisa controlling itu. Yang bisa kita controlling adalah perasaan, prasangka, dan apa yang kita rasa sendiri gitu. Belajar untuk be happy, lebih bahagia untuk diri sendiri. When people happy, trying to be happy juga gitu.
Dari energi the devil, ini juga belajar juga untuk bisa melepaskan diri kamu dari belenggu-belenggu lifestyle dan pola hidup yang tidak sehat. Dari the lovers, spirit guide ngasih tahu kamu akan bertemu sama seseorang yang bisa sama-sama berjalan menuju sesuatu yang pasti gitu. Dari the strength, ini bisa dibilang spirit guide menunjukkan kalau kamu tuh punya keberanian diri loh. Kamu tuh punya suara di dalam diri kamu atau jeritan hati di dalam diri kamu yang harus kamu keluarin. Coba apa yang kamu pendam selama ini coba dikeluarin. Belajar untuk let it out. Keluarin itu semua gitu. Karena kalau enggak itu sama aja kamu ngeblok diri kamu sendiri. Energinya itu akan keblok. Kayak keran air itu terkunci atau misalnya ada sumbatan itu harus dirilis dulu, dilepasin dulu atau dikeluarin. Nah, sumbatan tersebut itu bisa jadi konsep seperti yang kamu unek-unekan di dalam diri, suara yang kamu pengen keluarin atau rasa yang kamu pengen keluarin, curahkan semua. Karena ada konsep kita mencurahkan atau membuka blok, itu artinya kita harus ngeluarin itu, kita sumbatan itu harus keluar. Nah, di sini ada energi the Empress. Spirit guide ngasih tahu kamu, ini waktunya kamu bukan ngejar apapun itu ya, konsepnya materi, konsepnya pasangan, cinta, nggak perlu ngejar, nggak perlu begging untuk itu. Buatlah energi yang sehat agar hal-hal itu memang datang dan nyaman sama kita. Jadi konsepnya gini, kamu butuh cinta, pancarkan rasa cinta itu. Jadi energi cinta yang tadinya cuma lewat doang nih gitu, akhirnya mau masuk ke dalam hidup karena nyaman, karena kitanya buat kenyamanan di situ. Kenyamanan itu dibuat dari rasa percaya diri, rasa percaya kamu bisa buat kenyamanan untuk diri kamu sendiri, dan rasa tidak kurang. Jadi tidak kurang tuh artinya dalam arti tidak ada rasa kekurangan soal finansial, soal cinta, karena kamu dari diri sendiri ngerasa kamu punya banyak itu. Rasa loh ya. Jadi perasaan itu harus dimunculkan. Dan dari Ten of Swords, ini percayalah apapun yang terjadi dalam hidup yang gak enak lah gitu, yang menyakitkan, yang membuat sedih, itu adalah bagian untuk bisa membentuk diri kamu sendiri. Kayak berlian lagi diasah, ditempa dulu tuh, dipukul-pukul dulu. Nah, ini bisa keadaan tersebut saat kamu ngelihat sisi positifnya atau ngelihat blessing in disguise-nya. Ini adalah keadaan-keadaan yang sebenarnya itu ngebuat kamu jadi punya cahaya di dalam diri. Dan saat kamu dalam proses kegelapan, kamu berada dalam kegelapan, kamu butuh jawaban, sebenarnya itu ada jawaban sendiri karena kamu punya cahayanya sendiri gitu. Jadi di sini ada third eye yang terbuka, artinya ada yang sedang mengalami spiritual awakening, ada yang sedang mengalami progress atau proses pembersihan untuk dilepaskan dari hal-hal yang negatif agar penglihatannya bisa lebih jernih lagi gitu. Dan di sini kalau aku lihat, belajar untuk be confident, percaya sama diri sendiri. Jawaban itu ada di dalam diri kamu sendiri. You just need to ask sama diri sendiri. Dan di sini kalau aku lihat sudah waktunya kamu mengenyampingkan orang-orang yang memang tidak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi ditaruh nih di box orang-orang yang gak penting. Pentingkan diri kamu sendiri gitu. Membuat ruang untuk orang-orang yang memang usaha untuk ke kamu gitu, yang memang sangat menghargai diri kamu gitu. Dan there's a song yang aku dengar dari tadi nih, lagunya Doja Cat yang baru, Painted Town Red, itu bisa jadi soundtrack untuk kamu. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya. This message from Spirit Guide. Kalau yang aku lihat di sini ada banyak banget yang sebenarnya punya bakat-bakat gitu. Coba diasah lagi bakatnya. Dan kalau dari energi The Empress sendiri, it's like giving birth to something, melahirkan sesuatu dari diri kamu sendiri. Jadi ini bukan konsep baby, bukan konsep bayi, tapi kita tuh punya sesuatu di dalam diri kita yang bisa kita curahkan, kita pancarkan, itu bisa menjadi sumber untuk kemakmuran diri kamu. Ada Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further more progress. Jadi, untuk bisa menyelesaikan ujian-ujian ini udah waktunya kamu gak nyari di luar.
tapi belajar di dalam gitu, belajar untuk bisa memahami di dalam diri, karena kita udah belajar dari mana aja, dari buku, dari guru, dari siapapun itu gitu contohnya, tapi ada satu yang kurang, kita kurang bisa mendengarkan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita harus dengerin diri sendiri, listen to your body, dengerin badan kamu butuhnya apa, dengerin alam bawah sadar kamu, dengerin intuisi. Tonton di sini buat bener-bener naik level, ini satu syaratnya, inner study. Jadi belajar tentang apa yang sudah kamu alami, kamu jalanin, kenapa hal itu terjadi, kenapa kamu di sini, kenapa kamu bertemu ini itu gitu. Kenapa sekarang, itu belajar di situ. Tell me more. Joan of Arc, Voice of Truth. Pertama, walk your talk. Kamu ngomong nih, ngasih saran ke orang, atau kamu udah bisa bersuara lah gitu. Apa yang kamu ucapkan itu harus dasarnya dari kejujuran, dan kamu lakukan apa yang kamu ucapkan. Di sini stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, speak your truth. Bicara dengan jujur. Ucapkan sesuatu yang jujur. Jujur sama diri sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kebahagiaan hidup. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini, kamu maunya apa? Kamu ngobrol, ngeliat di kaca nih, kamu maunya apa? Apa yang kamu pengen lakukan? Apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu bisa ngasih saran ke diri kamu sendiri, kamu ngasih saran apa? Lakuin itu. So aku bakal lihat ke outcome of the situation. Iya, Paint the Town Red, lagunya tuh Jacket, itu bisa jadi lagu soundtrack untuk 1 bulan ini ya, saat kamu fokus untuk mencapai apa yang kamu pengen capai. Ada The Moon, listen to your heart. Dengerin hati, jangan dengerin ego. Kadang-kadang manusia saat melakukan perjalanan spiritual atau sedang melakukan fokus ke dalam diri sendiri lah, hermit mode, kadang-kadang suka ada sebuah ilusi-ilusi datangnya dari ketakutan, dari ego. Jangan mudah untuk terpengaruh sama ego. Jangan mudah untuk mengambil kesimpulan dari apa yang mungkin ada di kepikiran kamu, mungkin sesuatu yang kamu rasa. Jadi harus bisa make sure untuk membedakan mana itu intuisi, mana itu ilusi. And then dari The Moon sendiri, kalau yang aku lihat di sini memang bakalan bisa lebih sensitif lagi. The Star, ada harapan-harapan yang akan terwujud. Dari The Star, curahkan cinta, throwing love, kasih orang-orang sekitar affection. Jadi istilahnya hambur-hamburkan cintamu gitu loh. Nah di sini kamu akan ngedapetin sesuatu yang unlimited, which is cinta, kasih sayang, energi baik. The King of Star, ini ngomongin soal komitmen. Jadi di masa depan aku ngelihat Spirit Guide ngasih tahu kamu akan mendapatkan sebuah komitmen yang mungkin di luar dari ekspektasi. But yang namanya The King of Star itu juga ngomongin soal keamanan. You feel very secure. So this is reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading. Yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, tidak campur-campur seperti ini. Dan kan kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.